kepleset juga saya lihat. Yang mana tuh Pak kira-kira tuh? Yang dialog sama apologet. Kadang-kadang Pak ya namanya hilap Pak. Pasti ada kepleset lah. Tapi ya masih batas wajar lah. Iya. Masih bisa dimengerti ya. Masih bisa. Kadang kalau di atas aksenya tinggi terus sedikit emosional yang agak dominan Pak. Ya kita kan manusia nih, kalau emosional agak dominan pasti intelektualisme kita itu agak turun Bangkit. dikit. Oh, agak Turun turun. ya, turun Ya, emosinya yang naik, akhirnya omongan kacau. Iya, betul. Nah, itu Nah, udah terkontrol ya. Iya, itulah kadang-kadang yang mengakibatkan orang terjerat hukum. Ya. Gitu. Ya, kadang-kadang ada yang nggak terima, terus kemudian menjadikan itu sebagai landasan hukum untuk menuntut orang gitu kan. Iya. Tapi kalau hal kayak gitu sebenarnya kan bisa dikasih dulu ya, diminta untuk kasih 1 kali 24 jam lah, untuk tabayun lah kalau istilah kita gitu. Enggak semuanya harus sampai ke sana sih, gitu Pak. Ya, kalau saya sih kalau dialog yang begini-begini ya habis di situ aja sebenarnya. Karena ketika ada orang membahas iman saya gitu kan, lalu kemudian tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan tafsiran yang kita punya, baru tidak sesuai dengan ya tidak sesuai dengan tafsirannya lah gitu ya kan. Saya pikir mereka nggak ngerti gitu. Ya betul. Jadi karena kalau mereka ngerti, mungkin mereka menafsirkan berbeda kan. Iya. Tapi kadang-kadang gimana ya Pak ya, dalam satu ayat yang sudah sangat transparan itu, kadang-kadang kok berbeda tafsiran gitu loh Pak. Ya, dari sudut pandang mana dulu melihat Mas? Dari sekarang misalnya begini, sekarang kita ambil Pak. perbandingan. Menurut Mas Handi, Al-Quran itu murni firman Tuhan bukan? Insya Allah 1000% Pak. Ya, dulu Mas Handi pernah tanya sama saya, Pak, Bible itu 100% firman Tuhan bukan? Saya mengakuinya bahwa memang bukan 100% firman Tuhan. Karena kenapa? Kita sepakat di dalam satu rule bahwa yang dimaksud dengan firman Tuhan itulah apa yang keluar dari mulut Tuhan kan? Iya betul. Nah, artinya itu Tuhan yang mengatakan begitu kan? Nah, contohnya, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku, berarti itu Tuhan yang ngomong. Betul. Kalau ada orang yang menunjuk pihak kedua, artinya Tuhan itu ada di posisi pihak kedua, itu masuk dalam firman Tuhan atau bukan? Itu misalnya gini, saya mengatakan, ya saya bukan firman Tuhan. Keluaran yang saya ucapkan itu adalah firman Tuhan, Pak. Ya. Enggak, kalau firman Tuhan itu kan yang Tuhan ucapkan sendiri kan? Iya, tapi untuk diucapkan oleh manusia. Iya, contohnya saya kasih tadi itu. Contoh yang saya kasih tadi itu umpamanya, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Itu kan berarti firman Tuhan. Iya. Atau ada kata-kata seperti aku berkata kepadamu. Nah, itu firman Tuhan gitu kan. Iya, betul. Karena Tuhan mengatakan dirinya aku, meskipun itu kemudian disampaikan oleh orang lain. Oleh nabi umpamanya. Iya, betul. Nah, itu di dalam kitab Yesaya maupun Yeremia tuh banyak yang seperti itu. Bahkan dalam kitab Kejadian juga banyak yang seperti itu gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian yang mengatakan itu orang lain? Umpamanya Musa. Maka Tuhan berkata demikian. Ya, kalau Musa berkata seperti itu sesuai yang difirmankan Allah, ya firman Tuhan yang dikatakan Musa begitu. Berarti Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Nabi Musa, kepada nabinya. Musa, Nabi, gitu. Iya, Nabi menyampaikan ke umat. Umat menyampaikan ke umat. Artinya yang Musa sampaikan itu tetap firman Tuhan gitu kan? Iya, tapi nggak semua yang
dicatat tentang Musa itu firman Tuhan, seperti sejarah Musa. Musa misalnya, contoh yang paling detail aja ya. Musa misalnya tidur, makan, itu bukan firman Tuhan kok. Karena itu pribadi. Iya, enggak, Nah, itu bukan firman Tuhan. Jelas itu bukan ya, firman Tuhan. ya itu. Yang firman Tuhan itu kan sesuatu yang Tuhan katakan langsung. Artinya baik melalui nabi maupun melalui Tuhan sendiri kan begitu kan? Iya, yang jelas melalui nabi, Pak, disampaikan. Ya, pasti melalui nabi, karena kalau Tuhan Iya, ngomong betul. sendiri itu di zaman Musa ada kejadian begitu kan, Tuhan ngomong dari langit kan gitu. Iya. Iya, langsung peringatan langsung seperti di lembah itu. Kalau diumpamanya Pada peringatan di surat, kalau di surah An-Nisa ayat 171 menurut Mas Andi gimana itu? Bunyinya seperti apa ya? Surah An-Nisa 171 ya? Iya, coba dibuka. Terjemahannya aja, Mas. Iya. Magelang itu murah-murah. An-Nisa. Mama tuh baca dulunya berapaan? Oh, itu ya. Kita murah, Mas. 20.000 satu. Baca dulu aja 20.000. Kita makan nasi Padang 25.000. Mahal banget, kita kira cuma 15.000, 20.000. Sebentar ya, Pak. Aduh, kok larinya ke sini. Oke. Tempat kecil padahal. Ya itu doang. Yang ini ketahuan jarang buka Al-Quran ini. saya hafal, tapi saya takut salah gitu. Oh gitu. Aku yang buka, aku yang buka. Nah itu. Nah. Biasanya nggak ada, adanya di Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya kita stop di situ. Iya. Kita stop di situ. Jadi di sini kan wahai ahli kitab. Ya. Nah, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Iya. Ada seseorang, katakanlah itu Nabi Muhammad, mengatakan kepada jemaatnya, janganlah kamu mengatakan kepada Allah. Nah, ini golongannya firman Tuhan atau bukan? Ya, firman Tuhan, Pak. Tapi yang berkata Nabi Muhammad loh. Begini ya Pak ya, yang namanya firman Tuhan itu adalah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, katakanlah seperti ini kepada ahli kitab. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah berkata kalau nggak ada petunjuk dari yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ini petunjuknya, begitu Pak. Iya, jadi ini pun dapat digolongkan ke dalam firman Tuhan ya. Karena malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, katakan demikian, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Betul. Ya kan? Nah, ya. Jadi Nabi Muhammad, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan seperti ini gitu ya. Iya betul. Jadi begini ya, firman Allah itu ada pernyataan langsung menyatakan bahwa Allah itu bahwa Allah itu berkata dengan sendirinya, ada berupa pelajaran, ada berupa petunjuk, begitu Pak. Iya betul, itu saya setuju karena seperti yang tadi kita pertama bahas, Tuhan mengatakan sesuatu lalu Nabi menyampaikan seperti ada apa adanya gitu kan. Nah kalau yang ini kan Tuhan menyampaikan kepada Allah, menyampaikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan demikian kan. Ya, berarti ini dapat kita golongkan sebagai firman Tuhan. Karena satu kata pun di dalam Al-Quran itu tidak ada buat pikiran Nabi Muhammad yang ada dalam Al-Quran. Yang ada di Nabi Muhammad itu habis namanya Pak. Ya, kalau
Pak, iya Nabi pasti Muhammad. pastilah Iya, begitu di kan. hadis. Iya, betul. Iya, nggak mungkin Nabi Muhammad berani. Enggak. Betul. Nah, inilah Ya saya oke. demennya diskusi sama Pak Lukas kalau kayak gini gitu. Kita makan dulu Padang. Tapi sebelum makan, Bapak diajak sholat dulu. Iya, maksud saya inilah saya sukanya dialog sama Pak Lukas. Artinya dijelaskan mengerti gitu, tidak. Oh, banyak sekali suara sih, siapa sih suara itu? Pak Yan? Itu temannya Pak Lukas. Waduh. Suara anak saya ini. Oh, waduh, ntar dulu. Ada lagi telepon ini. Oh gitu. Oh Iya udah. Dilanjut. Kirain ada yang lain, nggak apa-apa sih Pak. Kalau di situ mah nggak ada masalah. Terus gimana Pak? Dilanjutin ayat ini? Iya enggak. Ya enggak. Ini kan saya kita sudah sepakat ini bahwa ini adalah bagian dari firman Tuhan, gitu kan? Betul. Ya. Sama dengan ini ya. Pak. Misalnya nih, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kan gitu ya. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya, kadang-kadang orang Kristen kok Tuhanmu, Allahmu minta jalan yang lurus. Kan iya, salah kan persepsi. Karena kan ini bukan ayat, Tuhan yang minta jalan yang lurus. Iya. Begini, Gitu. Nah. kalau untuk hal itu, karena manusia. Allah memberikan petunjuk pada manusia melalui Rasulnya. Ini loh doanya kamu gitu. Ya, iya, betul. supaya Saya setuju. Supaya seragam manusia ini, cara memintanya seperti apa, begitu. Nah, lalu ini menjadi buku. Nah, menjadi Al-Quran, Pak. Iya, Al-Quran kan buku. Iya betul, buku. Oh, Buku secara tertulis, Pak, jadi ya. firman Jadi Tuhan jadi ada kertas putih ditulis, tapi Al-Quran pada intinya itu adalah nggak terfokus pada buku itu. Pada zaman waktu itu sampai sekarang di Muslim ya Pak ya, terfokus pada hafalan itu. Jadi kalau buku ini kena tinta atau kena air hilang maknanya, ada hafalan yang meluruskan. Jadi tak terfokus pada buku itu. Buku itu hanya ditulis supaya orang mudah belajar. Gitu loh Pak. Iya, saya setuju itu. Jadi, tapi yang dicatat di dalam buku itu adalah firman Tuhan, kan begitu kan, bukan bukunya yang firman Tuhan. Bukan. Ya. Isinya. Betul. Ya betul. Iya. Betul, itu setuju saya. Artinya segala sesuatu yang tertulis di dalam Quran adalah firman Tuhan. Betul. Oke. Ya. Mantap. Jadi gini Pak. Dan, iya gimana? Silakan Pak. Ayan. Boleh ngasih tahu ya Pak. Al-Quran itu diturunkan dari Allah melalui Nabi Muhammad atau Rasulnya. Kok ini ya feedback ya? Tes. Enggak, langsung aja Pak Yan. Enggak apa-apa, di sini enggak. Agak deketin dikit. Nanti aku deh. Ya, dari Rasul itu kepada dari Allah itu ke Rasul dan Rasul kepada umatnya. Nah, ini secara lisan, Mbak. Misalkan Iqra bismika, itu kan pertama ayat pertama. Itu dihafalkan lalu ditulis ada di kulit, ada yang di lapas pohon dan sebagainya. Ini langsung lalu dikumpulkan, Pak. Itu pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu masih ada, Pak, masih hidup. Gitu, Pak. Iya. Kumpul-kumpulan barulah. Gimana, Pak? Itu ya, lanjut, Pak. Ya, saya lagi nyimak. Iya, di situ akan dilihat di mana
perkataan Allah dalam artian firman Allah atau aturan Allah yang diberikan Allah pada umatnya itu disebutkan Al-Quran, Pak. Petunjuk namanya. Sekeluar ya. Peraturan-peraturan, ya. Jangan dulu, Bang. Terus yang keduanya, ada beberapa perkataan hadis Rasulullah. Itu pun petunjuk dari Allah, tapi hanya untuk petunjuk aturan bawahnya, Pak. Itu namanya hadis. Nggak enak saya ngomongin, Pak. Hilang ya suaranya kurang lebih Pak Yan, hilang seperti itu, ya. Pak Lukas. Iya. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu strukturnya gitu. Oke, siap. Saya Siapa mengerti. lagi Saya nih? sih sebetulnya sedikit banyak memahami sih. Pak Jul Konsep jadi itu saya hantu. memahami. Lagi bercanda itu. Pak Juli itu. Pak Lukas. Pak Lukas, Pak Jul lagi dari siang itu temen-temennya itu loh. Modif-modif gitu Pak Lukas. Iya, suaranya putus-putus nih, Pak Andi. Halo Pak Lukas. Ya, suaranya putus-putus ya. Iya, tapi saya yakin Pak Lukas ngerti. Pak Lukas sering ngobrol Pak sama Halo. Pak Lukas kan sering ngobrol sama saudara-saudara Muslim yang di Arab. Halo. Halo, gimana Pak? Pak. Ya, Mas Andi. Halo, nggak kedengeran Ya. Pak? Saya yakin Pak Lukas juga paling ngerti lah. Itu kan sering dialog, ngobrol, diskusi sama saudara Muslim yang Arab itu. Saya yakin lebih beli. Iya. Iya, malah saya sudah di dalam posisi pertanyaan mengenai kenapa banyak penafsir Al-Quran dan kemudian mereka dijadikan patokan tafsiran gitu. Jadi kalau itu, ada karena menurut saya ya umat Muslim kan, kalau ada umat Muslim yang membutuhkan satu tafsiran, mereka akan merujuk apakah itu kafir atau jalan lain gitu kan? iya betul. Iya, saya sedikit banyaknya sih sudah memahami, termasuk konsep hadis. Dan saya juga mempelajari sedikit banyaknya isi hadis tersebut. Gitu. Tapi kayaknya sepertinya selangkah lah. Ya, silakan Mas Andi. Tapi Pak Lukas kayaknya seperti selangkah lagi nih Pak. Kita seiman Pak. memangnya kalau saya berbeda iman seperti ini kita nggak seiman ya? Ya maksudnya nggak seiman dalam hal agama Pak. Tapi kalau udah berbicara begini kayaknya udah seiman nih Pak. Tinggal dilupa dikatain. Jangan lupa. Iya. Al-Quran itu kan merunut ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru diajarkan kepada Ismail. Ya kan? Ya. Artinya itu kan yang diajarkan itu kan tauhid gitu loh. Iya betul. Ya ayuhan nas. Ya. Iya. Bukan ya ayyuhal kaum. Seperti Bang Andi. Itu. Ya. Pak Jul bacain ayat kursi. Jul jadi hantu. Nanti di room utama ayat kursi nanti bagiannya. Bung Eli. Iya nih Pak Jul minta tahu aja. Ya gimana Pak Lukas maksudnya sama. Iya saya nanti nyusul deh. Iya maksudnya gini. Maksudnya nanti ngajinya Al-Quran mengkonfirmasi Torah dan Injil. Artinya Al-Quran mengikuti ajaran yang disampaikan melalui Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ismail.
yang diteruskan oleh jangan Nabi Muhammad. Jangan diurut dari bawah, Ya. Pak. Jangan diurut dari bawah, diurut dari atas, Pak. Artinya Allah itu Subhanahu wa taala menurunkan firman kepada nabi-nabi sebelumnya. Setiap nabi yang Iya, itu datang kan sesudahnya, jadi begini, Pak, setiap nabi yang datang sesudahnya Nah, diberitahukan bahwa ada nabi sebelummu. Begini ajarannya. Ditulis pada kitab pada nabi waktu itu. Nah, gitu, sangkutan nggak pernah ketemu, misalnya Nabi Musa nggak pernah ketemu Nabi Ibrahim lah. Tapi tahu Nabi Musa, tahu Nabi Ibrahim. Siapa yang beritahu? Diberitahulah kepada yang menciptakan alam semesta ini, yang menurunkan ayat itu. Itu loh, supaya Nabi yang datang pada waktu itu ada pengetahuan tentang sebelumnya, begitu Pak. Suara saya kayak Ada feedback bahkan, ini Mas Andi, kayak nggak enak gitu. Tapi suara Bapak kedengaran di sini bagus kok. Bisa aja. Saya ngedengarnya ini nih, 2. Oh, 2 ya. Coba di disconnect dulu, Pak. Disconnect dulu terus connect lagi. Yang terus disconnect audio terus. Kenapa Mbak Meli? Itu pagi lucu banget, jadi hantu. Mbak Meli takut hantu ya? Iya, takut. Ya, hati-hati. Ntar malam. Hilang ya? Hati ntar malam lo. Oh, Pak Jul ke ruang ini. Kalau malam. Ke ruang utama. Oh gitu. Biasanya kalau malam tuh dengerin ini. Dengerin. Koran. Ikut ngaji dong. Iya, jadi pendengaran kita dan pemikiran kita itu nggak ke situ aja, nggak kemana-mana. Tapi kalau sepi gitu takut, bisa kebayang, bayang-bayang gitu. Bentar saya absen dulu nih Pak Andre. Pak Andre. Enggak, Bu Meli kalau mau nanya-nanya ke Pak Lukas boleh. Oh, temanya apa nih? Apa aja. Pakai tema orang serba-serbi biasa kok. Nah. Mau nanya sama saya juga boleh. Kalau sama saya tanyanya gini. Mas Andre udah punya istri belum? Apa? Ya nanya dulu dong baru gue jawab. Gimana sih orang belum nanya kok. Itu pertanyaannya. Ya apa ulangi. Orang woi. Gimana sih? Siapa tuh? Gak tahu tuh. Pak Dedi. Pak Dedi mana? Pak Dedi. Apa sih Pak Dedi? Aku ngantung-ngantuin malam Jumat, woi. Malam Jumat masih yakin. Stop. Gimana Pak Lukas? Pak Lukas masih ada. Ya, bagus. Ya Mas Andi. Ada. Tapi nanyanya lucu-lucuan aja ya, boleh? Boleh silakan. Ya Pak, antara lucu. Kenapa Yesus matinya digantung di tiang salib? Kenapa Yesus matinya digantung di tiang salib? Iya. Kalau saya yang jawab ya karena begitu adanya.
Itu ada ya. Ya, itu pertanyaan bagus Lanjut, Pak sebenarnya. Lukas. Apa jawabnya? Karena kalau Yesus digantung di pohon toge nggak lucu kan? Betul. Lagi pertanyaan lucu dijawab lucu. Kayaknya lucu-lucuan katanya. Saya jawabnya juga lucu-lucuan. Ya, agak panjang dikit dong. Terlalu mudah sih pertanyaannya Mbak Meli itu. Iya, lagian kan ini lucu-lucuan aja. Tapi minta jawaban yang lebih panjang dong. Karena kalau Yesus digantung di pohon toge jadi nggak lucu gitu. Nah itu Oh, Salah ya udah. kali jawabannya. Kalau Yesus digantung di apa itu di kursi listrik, nanti kalungnya berbentuk kursi. wah itu nggak digantung namanya Mas Andi. Itu Mas Andi salah jawabnya itu. Benar, itu Mas Adi salah. Harusnya Didudukan. Oh ya duduk ya. Sorry. Itu Mas Andi salah jawabnya itu. Oh duduk, sorry. Mbak Meli, Ya itu pelecehan Mas Andi itu namanya. Iya. Mbak Meli, Iya. kalau Yesus matinya Ya, nggak itu pelecehan. digantung, Heeh. kalau Yesus matinya nggak digantung, bukan Yesus nanti namanya, nanti ganti nama loh. Jangan Kardiman. jangan kelewat lucu. Jangan nggak boleh kelewat lucu. Nggak boleh. Lagian Pak Lukas mancing lucu sih, Pak. Kasihan aja gitu loh. Ya Mbak Meli tadi kan pertanyaannya yang lucu-lucu aja. Iya, kok Jadi- di pohon toge sih? Di pohon apa Kalau kek? di- Jangan di pohon toge. Ya namanya digantung. Di pohon nyur atau di pohon apa gitu loh. Enggak, sebenarnya salib itu kan bentuk hukuman mati yang paling terkutuk di zaman itu. Oh, Jadi, nah itulah jawaban yang sebenarnya gitu. iya. Tapi bener nggak sih Pak Lukas memang itu Yesus disalib ya? Kalau di Al-Quran sih memang sepertinya itu. Tapi bener ya Pak Lukas memang disalib ya? Ya Mas Andi coba lihat lagi di Quran deh. Maksudnya Peristiwa itu terjadi, tetapi kalau ya menurut Quran yang disalib itu bukan Yesus gitu kan? Iya, betul. Hmm. Nah, artinya peristiwa penyaliban itu memang ada. Betul, ada. Maksud Iya. saya waktu itu memang arogansi kekuasaan waktu itu memang nggak ada. Benar-benar otoriter ya Pak Lukas ya. Sebenarnya enggak. Itu karena arogansi, bukan arogansi juga kalau menurut saya. Itu lebih kepada kemarahan para imam. Sebentar Pak Lukas. Nanti ini di riset dulu nih. Iya Pak ya. Di riset kembali ya. Ya silakan. Takutnya Ya,